ikuti olehmu, wattabi' ikuti. Nah, jalan orang-orang yang telah tahu jalan kembali kepada aku. Siapa orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah? Itu yang dikatakan para nabi, para rasul, para auliya. Nah, sekarang nabi dan rasul telah tiada. Siapa yang tinggal lagi? Al-ulama. Ulama yang tinggal. Makanya ulama itu dikatakan apa? Pewaris nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Kenapa ulama itu dikatakan pewaris nabi? Apa sebenarnya yang diwariskan nabi kepada ulama sehingga dirinya dikatakan pewaris nabi? Ulama itu dikatakan sebagai pewaris nabi, Bapak Ibu. Karena yang diwariskan nabi kepada ulama itu adalah kalimat tauhid. Mengajak umat itu bagaimana umat itu mengesahkan Allah. Makanya para nabi dan para rasul semua itu mengajak umat itu bagaimana umat itu mengesahkan Allah. Nah, tuh. Makanya ulama itu katakan pewaris nabi. Karena yang diwariskannya adalah bagaimana mentauhidkan Allah itu. Sekarang ulama sebagai waris nabi tadi itu, itulah kapasitas dirinya sebagai seorang guru, sebagai seorang mursyid. Maka carilah guru dan mursyid yang mana dia adalah sebagai pewaris nabi, dan dialah yang akan mampu menghantarkan ruhani kita sampai kepada Allah. Ini yang dimaksudkan. Fa innahu yusiluka ilallah. Sesungguhnya ulama pewaris nabi, dia mampu menghantarkan dirimu sampai kepada Allah. Berarti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum bisa bersama Allah, wajib kita ini berguru. Wajib kita nuntut ilmu tuh wajib tuh. Kalau Bapak Ibu tidak punya guru di dunia, tidak punya mursyid di dunia, tidak punya murabi di dunia, siapa yang nanti Bapak Ibu ikuti? Makanya dikatakan Allah, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Nanti di akhirat manusia itu Bapak Ibu dipanggil sesuai dengan imamnya masing-masing. Kalau kita tidak punya imam, tidak punya pembimbing, tidak punya guru, siapa yang akan kita ikuti nanti? Ya. Pelongo-pelongo, yuk ke bos itu. Lihat pelongo-pelongo. Panding aku yang itu. Jadi orang asing itu. Orang lebar kelompok dengan gurunya, pelongo-pelongo baru tuh. Wajib punya guru kita itu mursyid. Tapi mursyid dan guru kita itu adalah dia sudah benar-benar dikatakan pewaris nabi. Ulama pewaris nabi, guru sebagai pewaris nabi, dia mampu menghantarkan dirimu kepada Allah. Apa sebabnya? Karena rahasia diri Tuhan itu sudah terpatri di dalam dirinya. Maka kita wajib mencari mursyid. Nah, nih. Kemarin nulis ini. Cari kita cari mursyid. Ya, jadi guru tadi, ulama tadi, ya, dia itu betul-betul adalah sebagai mursyid. Jadi mursyid itu ada mursyid ruhaniyah, ada mursyid robbaniyah. Nah, ini pahami dulu. Mursyid ruhaniyah, mursyid robbaniyah. Mursyid rohaniya itu inilah kapasitasnya sebagai al-ulama warasatul anbiya. Sebagai ulama nih Bapak Ibu. Kalau dia ada sebagai ulama warasatul anbiya, maka dirinya itu disebut arif billah tuh. Apa arti arif billah Pak Jol? Orang yang telah mengenal. Kalau mengenal tuh buktinya apa tuh? Bukti dia mengenal apa? Sudah melihat, sudah berliko, sudah bermusyahadah. Tuh dia tuh.
Nah, jadi mursyid rohaniah namanya Bapak Ibu. Nah, mursyid rohaniah. Nah, itu yang disebut namanya ulama atau guru. Nah, kalaulah dia sebagai mursyid rohaniah, kapasitasnya adalah sebagai ulama, sebagai guru, maka dialah yang menghantarkan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu dihantarkannya, dibimbingnya, supaya Bapak Ibu berjumpa dengan mursyid Robbaniyah. Tak bisa Bapak Ibu langsung kepada mursyid Robbaniyah. Bapak Ibu tidak akan pernah sampai kepada mursyid Robbaniyah tanpa melalui mursyid ruhaniyah. Ini janjangnya, tangganya, jalannya. Jadi temui dulu mursyid rohaniah, kapasitasnya ulama warasatul anbiya, ambil ilmunya, sau ilmunya, kureh ilmunya tuh, disau, ditimba, ambil ilmunya tuh. Maka dia yang akan menghantarkan kita, bagaimana Bapak Ibu dibimbingnya bisa berjumpa dengan mursyid rohaniah ini. Tuh. Ambil dengan dia. Mengambil ilmunya itu dengan adab mengambilnya. Ya. Kenapa? Al-adab fauqal ilmi. Pak. Al-adab fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ini yang dijelaskan oleh Rasul. Apa kata Rasul? Man akroma aliman faqad akromani. Barang siapa yang memuliakan mursyidnya, beradab dia kepada gurunya, faqad akromani. Sudah samalah dia itu memuliakan dan beradab dengan aku, kata Rasul. Wa man akromani faqad akramallah. Siapa yang sudah beradab kepada aku, kata Nabi, sudah memuliakan aku, kata Nabi, faqad akramallah. Samalah artinya dia telah memuliakan Allah. Sama artinya dia telah beradab kepada Allah. Man zaro aliman faka'annama zaroni. Barang siapa yang berkunjung, bersilaturahim, bertamu, berziarah kepada gurunya, kepada mursyidnya, faka'annama zaroni, sudah sama artinya dia berziarah, berkunjung, bersilaturahim, bertamu dengan aku di dunia ini. Wa man sofaha aliman faka'annama sofahani. Barang siapa yang sudah berkunjung, bersilaturahim, lalu dia bersalaman, berjabatan tangan dengan guru dan mursyidnya, faka'annama sofahani. Sudah sama artinya dia berjabatan tangan dengan aku di dunia ini. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma yaumal qiyamah. Siapa yang sudah berkunjung, sudah bersilaturahim, lalu berjabatan tangan, kemudian duduk sehamparan dengan gurunya, duduk sehamparan dengan gurunya, sudah sama artinya dia duduk sehamparan dengan aku di dunia. Siapa yang duduk sehamparan dengan aku di dunia, yaumal qiyamah, maka di akhirat nanti dia juga duduk sehamparan dengan aku. Makanya kita mesti beradab kepada mursyid, kepada guru, supaya ilmu yang kita ambil itu adalah barokah, karena beliau adalah al-ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi. Yang diajarkan yang mana? Yang diajarkannya ini yang 30 juz ini yang diajarkannya nih. Yang 30 juz itu apa isinya tuh? Hah? Yang 30 juz isinya apa? Akidah, kemudian ibadah, kemudian akhlak. Ini dia. 30 juz itu yang dihantarkan oleh ulama tadi, pewaris Nabi itu, yang isi Al-Quran itu akidah. Akidah ini apa ilmunya? Tauhid. Ibadah apa ilmunya? Fikih. Akhlak apa ilmunya? Tasawuf. Itu dia. Tasawuf. Tauhid inilah, akidah inilah yang disebut namanya oleh Nabi dengan iman.
Fikih dan ibadah itu disebut ilmunya oleh Nabi sebagai Islam. Tasawuf dan akhlak disebut Nabi oleh ihsan itu. Ada pada diri kita Bapak Ibu. Itu yang ulama warasatul anbiya itu. Makanya kita beradab. Ya, jadi cara pemahamannya. Nah, lihat cara pemahamannya. Siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah, nih. Rahmat Allah itu artinya kasih sayang Allah. Siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah, maka dapatkan dahulu syafaat Nabi. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, dapatkan dahulu syafaat Nabi. Ya. Siapa yang ingin mendapatkan syafaat Nabi, maka dapatkan barokah guru. Siapa yang ingin mendapatkan barokah guru, maka beradablah kepada guru. Kenapa? Karena guru itu adalah pewaris Nabi. Jadi siapa yang sudah beradab kepada gurunya, maka itulah jalan untuk mendapatkan keberkahan. Siapa sudah mendapatkan keberkahan guru, maka itulah jalan untuk mendapatkan syafaat Nabi. Karena guru ini akan menghantarkan jalan untuk sampai kepada Nabi itu. Siapa telah mendapatkan syafaat Nabi, itulah jalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, siapa sudah mendapatkan rahmat Allah, maka hidupnya itu akan menjadi tenanglah, sudah bahagia dia. Itu ilmunya. Jadi wajib kita itu mencari guru, mencari mursyid yang Rabbaniyah. Ya, lihat. Yang kedua, ketika Bapak Ibu sudah temui mursyid rohaniyah, kapasitasnya sebagai ulama warasatul anbiya, setelah kita ambil ilmunya, kita kureh ilmunya dengan jalan adab, kemudian kita telah mendapatkan berkah ilmu itu, maka dialah yang akan menghantarkan Bapak Ibu, dia yang akan membimbing kita, mursyid rohani ini akan membimbing kita, bagaimana kita akan dipertemukannya dengan mursyid robbaniyah. Mursyid Rabbaniyah itulah namanya Nur Muhammad. Nah, Mursyid Rabbaniyah itu disebut namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah jalan untuk usul kepada Allah. Makanya dikatakan Allah, khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan engkau Nur Muhammad untuk memandang, untuk menyaksikan kewujudan aku, dan aku jadikan alam itu karena engkau. Jadi jalan untuk bisa usul kepada Allah, salah satunya jalan yang paling cepat, jalan yang paling mudah, jalan yang paling laju adalah melalui Nur Muhammad itu. Kenapa melalui Nur Muhammad? Siapa Nur Muhammad itu sebenarnya? Karena Nur Muhammad itu adalah rahasia diri Tuhan tuh. Nur Muhammad itu dikatakan rahasia zat Allah. Kalaulah Nur Muhammad itu dikatakan rahasia Tuhan, rahasia Nur zat Allah, maka Nur Muhammad itulah sebenarnya zohirnya aku, dan akulah batinnya Nur Muhammad itu. Nur Muhammad itu zohirku, aku batinnya. Nur Muhammad itu wujud aku, akulah rahasia dirinya. Makanya siapa yang ingin mengenal aku, siapa yang ingin berjumpa dengan aku, siapa yang ingin bermusyahadah dengan aku, kenalilah namanya Nur Muhammad itu. Nur Muhammad inilah jalan untuk mengenal aku itu. Ini yang dibukakan oleh Nabi rahasianya. Ya Rasul, apakah engkau waktu Mi'raj ya Rasul melihat Allah? Iya, aku melihat Allah. Bagaimana Allah yang kau lihat itu ya Rasul? Ra'aitullah nurat. Aku melihat Allah tuh nur. Apa makna nur tuh? Aku melihat Allah tuh nur. Nur itu maknanya terang. Terang itu maknanya tuh jelas. Jelas tuh maknanya nyata. Nyata tuh maknanya wujud. Segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang, itulah nur, tempat memandang nyatanya Allah itu.
Nur tempat memandang nyatanya Allah itu udah sempurna pada diri beliau tuh. Makanya ketika beliau udah sampai di Sidratul Muntaha, dilihatnya Tuhan di depan tak nampak. Lihat ke belakang Tuhan juga tak nampak. Lihat ke kanan, lihat ke kiri tak nampak. Disitulah baru dia paham. Rupanya Tuhan yang dilihatnya itu sudah nyata pada dirinya. Itu yang disebut namanya maqam Sidratul Muntaha. Sidrat itu artinya sadar. Muntaha itu tinggi, penghabisan, kesadaran yang tertinggi, kesadaran penghabisan yang nyata pada diri ini. Itulah kesadaran Tuhan yang sebenar-benarnya. Karena Tuhan cuma yang ada. Itulah rahasianya. Hai Umar, man ro'ani faqad ro'aul haq. Hai Umar, apabila kamu sudah melihat aku, sudah sama kamu melihat yang hak, melihat Allah. Apa maksudnya? Hai Umar, apabila kamu sudah melihat aku, sudah sama kamu melihat yang hak, melihat Allah. Maksudnya itu, wahai Umar, kalau kamu sudah melihat Nur Muhammad itu sudah wujud pada tubuhku, Nur Muhammad itu sudah nyata pada ruhku, sedangkan Nur Muhammad itu adalah tempat memandang nyatanya diri Tuhan, maka dah sama kamu memandang Allah itu. Itu maknanya. Siapa yang sudah kenal Nur Muhammad sudah nyadi batang tubuhnya, Nur Muhammad sudah nyadi pada ruhnya, maka sudah mampu Bapak Ibu memandang Allah pada diri sendiri. Itulah maqam Sidratul Muntaha. Jadi maqam Sidratul Muntaha adalah maqam kesadaran Tuhan yang tertinggi pada diri sendiri. Rupanya melihat Tuhan itu pada diri Bapak Ibu. Jangan keluar diri. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baida. Siapa yang ingin mencari dan menemui Tuhan keluar daripada dirinya, maka dia berada pada kesesatan yang sangat jauh, kata Allah. Nah, itu pada Sidratul itu. Jadi Mursyid Rabbaniyah itu adalah Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad itu pada diri Bapak Ibu itu yang mana? Nah, ini lihat, ini dihaluskan kaji ke bawah dulu. Ya, kalau tadi itu sudah matang nih ya. Nur Muhammad pada diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya dengan ruh ini. Ini dia. Ini Allah katakan, wa'lamu anafikum Rasulullah. Nih, sedikit lagi nih. Wa'lamu anafikum Rasulullah. Apa artinya nih? Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya pada diri kamu itu ada Rasul Allah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Mana yang dikatakan Rasul Allah pada diri kita? Mana yang dikatakan Rasul Allah yang sudah wujud pada diri kita? Yang dikatakan Rasul Allah pada diri Bapak Ibu itu, ini yang sebut namanya ruh itu yang Rasul Allah. Makanya ruh itu dikatakan rahasia wujud hu. Hu itu aku. Rahasia wujud aku, rahasia wujud Allah tuh. Itu yang dikatakan tadi itu. Ya, bahwa ruh itu dikatakan rahasia wujud aku. Ruh itu adalah sifatku tuh. Sifatku itu tuh tidak lain aku, wa sifatilah ghairi. Jadi ruh itu sifat aku, sifat yang tujuh. Sifat yang tujuh inilah yang dinamai namanya dengan Muhammad itu Bapak Ibu. Ini yang katakan Muhammad tuh. Muhammad pada diri itu, itulah maksudnya tuh sama basar, kalam, ilmu, koda, iroda, dan hayat. Karena Muhammad itu sifat Allah tuh. Nah, lihat. Allah itu adalah zat. Sedangkan Muhammad itu adalah sifat. Pertanyaannya, untuk memandang zat, pandangnya mana? Kepada sifat. Kalau untuk memandang zat kepada sifat, lalu sifatnya siapa nih? Kenyataan zat. Kalaulah sifat ini kenyataan zat, maka sifat itu yang sebenarnya zat. Nah, itu dia. Sekarang kita beri namanya, ya. Sifat itu namanya Muhammad, zat itu bernama Allah. Untuk memandang Allah, lihatlah kepada Muhammad. Kenapa untuk memandang Allah lihat kepada Muhammad? Karena Muhammad itulah kenyataan Allah.
Kalaulah Muhammad itu kenyataan Allah, maka Muhammad itu yang sebenar-benarnya Allah. Nah, kalau diturunkan ke bawah, Muhammad itulah rahasia Allah. Jadi mursyid rohania ini yang akan menghantarkan kita kepada mursyid rohania. Dihantarkannya kita bagaimana kita mengenal Nur Muhammad pada diri tadi. Karena Nur Muhammad itulah jalan untuk bisa usul kepada Allah. Inilah yang dikatakan Nabi. Tuba man ro'ani wa amanabi. Wa tubah liman ro'a man ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang-orang yang melihat aku lalu dia beriman kepada aku. Beruntung pula lah orang-orang yang mana dia melihat orang yang melihat aku. Bapak Ibu melihat Nabi, Pak? Kan tidak kan? Walaupun Bapak Ibu tidak melihat Nabi, beruntung Bapak Ibu melihat namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sudah nyata pada guru, sudah nyata pada mursyid. Lalu diantarkannya kepada suami. Suami sudah nyata pula Nur Muhammad pada dirinya. Diantarkannya pula kepada istrinya. Sudah nyata pula pada istrinya Nur Muhammad itu. Diantarkan pula kepada anaknya. Maka selamatlah satu keluarga itu dah. Itu rahasianya tuh. Kayak multi level Bapak Ibu. Diantarkannya. Maka beruntunglah orang yang melihat aku lalu dia beriman kepada aku. Beruntung pula lah orang yang mana orang itu melihat aku. Itu selamatnya itu. Jadi mursyid rohania ini adalah yang bisa mengantarkan kita fa innahu yusiluka ilallah. Sesungguhnya dia mampu menghantarkan dirimu sampai kepada Allah. Barulah sempurna Muhammad itu zahir dan batin Bapak Ibu. Itu yang dijelaskan oleh Allah. Makana Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Sesungguhnya Muhammad itu bukanlah laki-laki ya ayah seorang kamu. Muhammad itu bukanlah salah seorang laki-laki ayah di antara kamu. Akan tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan sebagai penutup sekalian maka ada Muhammad hakiki, ada Muhammad majazi, ada Muhammad Rasulullah, ada Muhammad Rasul Allah. Itu mesti paham tuh bahasa Ustaz tuh. Muhammad yang majazi yang mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang fisik. Muhammad yang hakiki, itu yang Nur Muhammad itu. Jadi pada diri beliau sempurnalah zahir batinnya tuh. Walaupun kita Bapak Ibu ya bukan Nabi, bukan Rasul, tidak mendapat mukjizat dan wahyu, namun kita bahagian daripada nur itu juga itu. Apa maksud Ustaz itu? Walaupun sempurnanya Nur Muhammad pada Nabi Muhammad, namun kita ini juga bahagian daripada Nur Muhammad itu. Contoh, ini penutup kaji kita nih. Ini gelas Bapak Ibu. Dilambungkan ke atas sampai ke bawah pecah dia. Pecah berkeping, ada yang 4 meter kepingannya jatuh. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Walaupun 4 meter, 3 meter, 2 meter kepingannya, namun yang 4 meter, 3 meter itu bahagian daripada kaca gelasnya juga. Walaupun yang jadi namanya planet, jadi tumbuh-tumbuhan, jadi manusia, akan tetapi bahagian daripada Nur Muhammad itu sendiri. Itu yang dikatakan ana minallah wal mu'minuna minni, ana minallah wal alam minni.